Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kita masuk bab 4, pemimpin besar dan ilmuwan dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi umumnya disebut kata Daulah Ayyubiyah yang terlintas di pikiran sampean apa? Ya? Kerajaan. Belajar kita sekarang yaitu belajar kelompok. Jadi membuat ini karena 17 orang, kita buat 4 kelompok. Jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi materi diskusi kita inti, kelompok inti, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi dari 5 materi ini, 5 kelompok ini dapat 5 pertanyaan. Jadi sudah pilih nih. Nah, sekarang bagi tukar posisi. Tukar posisi yang pilih nomor 1 kumpul di sini. Yang pilih nomor 1, pertanyaan nomor 1 ngumpul di sini. Yang pilih nomor 2 ngumpul di sini. Nah, yang pilih nomor 2 ngumpul di sini. Nah, 3 ngumpul di sini. 4 ngumpul di situ. Sekarang sudah di situ. Sampai selesai pelajaran.
tadi 5 menit ya. Jadi ini bukan pertanyaan, kalau itu 5 pertanyaan, 5 soal tadi. Mulai dari laki-lakinya dulu presentasi yang ini pertanyaan nomor berapa? Nomor 4. Nah, siapa yang mau presentasi? Satu orang berdiri bacakan hasilnya. Pastikan ada kelompok 4 mau presentasi soal nomor 4. Apa teladan yang kamu tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah? Ayo dimulai. Teladan utama yang dapat kita tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah, yang utama Salahuddin Ayyubi, Ayo laki-laki suaranya kasih kencang lagi. tantangan besar seperti perjuangan merebut kembali Yerusalem dan pasukan kali, kepemimpinan yang adil dan bijak, mampu menaklukkan berbagai faksi umat Islam yang terpecah dalam Bisa kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita meneladani? Mengapa kita harus meneladani dari kelompok lain? Ada yang bisa beri tanggapan? Kelompok 1, mengapa kita harus meneladani dari para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Kelompok 5 sendirian? Nada. Jadi Daulah Ayyubiyah itu kan luar biasa sekali ya. Mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi dia itu pemimpin yang luar biasa. Bukan hanya jago berperang, dia adil terhadap rakyatnya. Nah, makanya kita membutuhkan sosok pemimpin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kepemimpinan itu sudah tidak ada, maksudnya ya butuhkan umat kita ini yang masih belajar dan jangan pesimis, jadi harus semangat. Bagaimana siapa tahu kepemimpinan nanti jatuh ke muda-muda kalian. Jadi teladan-teladan kayak Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menjadi
contoh yang bisa kita terapkan. Nah, gimana? Kelompok 2 ya. Nah, terus selanjutnya dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ya. Nah, yang lain siapkan pertanyaan juga. Nah, kelompok 3 siapa yang presentasi? Yazid. Nah, luar biasa Yazid. Jadi pertanyaan nomor 3, bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya? Jadi kelompok 3 ya. Ayo, Mas Yazid. Bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya? Para pemimpin Islam berperan sangat penting dalam membangun kejayaan peradaban Islam hingga mencapai puncaknya dengan cara berikut: kepemimpinan yang visioner dan strategis. Para khalifah dan pemimpin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Salahuddin al-Ayyubi memiliki visi jelas untuk memperluas wilayah Islam sekaligus membangun masyarakat yang adil dan beradab, ekspansi wilayah dan stabilitas politik. Pada masa kekuasaan Islam meluas tidak ke Persia, yang Mesir dan Afrika Utara, yang membuka jalan bagi kemajuan politik dan ekonomi. Kemungkinan yang kuat menjaga stabilitas dan persatuan umat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikiran khalifah seperti Harun al-Rashid dan al-Ma'mun mendukung perkembangan ilmu pengetahuan ini dan khususnya yang menjadikan peradaban Islam seperti pusat ilmuwan dunia, pemberdayaan sosial dan keagamaan. Pemimpin Islam menegakkan hukum Islam, membangun pendidikan, rumah sakit dan masjid, serta memperkuat nilai-nilai dalam keteladanan dan pemimpinan moral. Pemimpinan seperti Salahuddin al-Ayyubi menunjukkan sikap adil, berani dan rendah hati yang menjadi inspirasi persatuan dan motivasi dua umat Islam dalam menghadapi tantangan. Dengan kombinasi kepemimpinan yang kuat, itu membangun pengembangan ilmu dan keteladanan moral. Para pemimpin Islam berhasil membawa. Gimana? Yang lain suruh bertanya enggak? Kelompok lain suruh bertanya enggak? Hah? Tawarkan tuh, kalau enggak, tawarkan kelompok lain juga yang bertanya. Yang bertanya. Ya, tepuk tangan semuanya jadi salah satu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili presentasi? Bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Yang lain dengarkan ya. Para pemimpin Daulah Ayyubiyah, khususnya Salahuddin al-Ayyubi, memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol sebagai berikut. Pertama, adil dan bijaksana. Kedua, berani dan tabah. Ketiga, rendah hati dan sederhana. Keempat, murah hati dan penuh belas kasihan. Kelima, taat beragama dan prinsip moral tinggi. 6, cerdas dan strategis. 7, mampu mempersatukan dan membangun solidaritas. 8, jujur dan amanah. Ada yang mau bertanya? Enggak. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Hah?
ada daftar pertanyaan, nanti satu kelompoknya ini jawab gitu loh. Nanti, ayo mulai kelompok satu. Ada dua subbahasan dalam bab 4 ini. Jadi pemimpin-pemimpin besar ada dan ilmuwan-ilmuwan pada dinasti Ayyubiyah. Jadi yang terkenal itu ada 9 khalifah dalam negara Ayyubiyah dan Ayyubiyah. Jadi kesimpulannya, kenapa kita ada ini, kita penting mempelajari dinasti Ayyubiyah. Jadi kita sebagai manusia harus belajar. Jadi dalam sejarah itu kita ambil positifnya, kita ambil gagalnya. Jadi peradaban Islam itu dulu kenapa bisa gagal, kenapa bisa besar. Itu mudah-mudahan generasi kita dan kedepannya itu bisa ngambil pelajaran. Jangan sampai kita melakukan apa yang dulu orang-orang lakukan sampai mereka gagal. Jadi mudah-mudahan kita sukses semua nantinya. Sukses semua harus. Jadi itu nanti kita belajar sejarah supaya kita tahu bahwa umat Islam itu umat yang besar, pernah memimpin dunia. Sekarang kan umat Islam lagi dimain-mainkan, tidak ada takutnya orang-orang tua. Jadi kita butuh sosok-sosok kayak Al-Ayyubi untuk membebaskan umat Islam, terutama Palestina yang dulu pernah dibebaskan oleh Saladin Al-Ayyubi. Jadi demikian mungkin materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat berkah dari Allah. Jadi ini pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.